Oke, halo. Kembali di Tutaraja Online Course dengan saya Calvin Lim. Hari ini akan membawa materi Financial Accounting dengan topik Jurnal buat Perusahaan Dagang. Oh iya, ini buku referensi kami, Financial Accounting 3E IFRS Edition dari Wiley. Sepengetahuan saya, buku ini juga dipakai di banyak kampus di Indonesia, jadi semoga materi hari ini bisa banyak membantu mahasiswa di Indonesia. Oke, kita langsung aja, karena materi ini lumayan berat karena fokusnya ke jurnal aja, jadi nggak bisa kita relate banyak ke dunia bisnis. Lalu banyak juga jenis-jenis jurnalnya, jadi cukup panjang dan padat. Oke, sebelum masuk ke jurnal, kita harus tahu bahwa di sini ada dua metode dalam pencatatan jurnal, yaitu metode perpetual, lalu metode periodik, di mana simpelnya gini, kalau metode perpetual, dia itu lakukan update unsur COGS setiap transaksi. Unsur COGS yang mana, kalian bisa cek di video sebelumnya. Lalu, kalau periodik, update unsur COGS yang ada, itu di akhir periode aja, jadi namanya normal. Jadi buat simplifikasi, kalau pakai metode perpetual, tiap kali ketemu unsur COGS diganti namanya jadi inventory, karena mereka pengen langsung update, value inventory-nya berapa. Kalau periodik, baru update nilai COGS, itu ketika di akhir periode, pakai rumus COGS. Nah, kita langsung ke jurnal. Jadi ini pertama, contoh yang kali ini kita akan melihatnya dari sisi pembeli, ya nggak? Kan kalau jadi di perusahaan dagang, kita tuh bisa jadi pembeli maupun jadi penjual, kali ini yang pembeli. Yang pertama, kasusnya membeli 38 piece ramen Korea, satunya nilainya 100 won secara kredit. Kredit berarti apa? Ngutang. Jadi jurnalnya gini, kalau periodik, simple. Karena beli, namanya purchase. Sehingga purchase di debit 3.800, account payable di kredit 3.800. Oke, masih ingat nggak? Purchase itu kan unsur COGS. Jadi kalau di metode perpetual, simpelnya, kata purchase diganti jadi inventory. Sehingga inventory di debit 3.800, account payable di kredit 3.800. Kok bisa sih pembelian diganti nama inventory? Bayangkan gini aja, ketika kita beli ramen Korea itu dari supplier, nilai inventory kita nambah. Di gudang kita jadi ada 38 piece tambahan dengan value 3.800. Oke, selanjutnya di kasus kedua, di jurnal kedua, membayar biaya angkut pembelian. Jadi kalau kalian beli barang, disuruh nanggung ongkir, itu namanya biaya angkut pembelian. Nilainya 150 won secara tunai. Kalau periodik, tinggal catat aja, freight in pada cash. Tapi ingat, freight in itu unsur COGS, sehingga kita tinggal ganti inventory pada cash untuk metode apa? Perpetual. Terus orang akan bingung, loh, kan itu bayar beban, kok inventory nambah? Iya, memang ramen kita tetap 38 piece. Tapi buat membeli ramen 38 piece itu value-nya makin mahal karena kita harus nanggung ongkir. Semoga cukup paham, makanya cukup oke buat diganti namanya jadi inventory, makanya metode perpetual seperti itu. Selanjutnya, kita retur. Misal nih, kita beli 38 piece ramen tersebut, ternyata 3 piece ramennya sudah expire. Value-nya 300 dong. Karena kan tadi satunya 100. Sehingga utang kita berkurang 300 karena kita nggak mau bayar, purchase return di kredit 300. Simpelnya gini, eh, purchase tadi di mana? Debit. Sehingga simpelnya kalau purchase return itu kebalikannya purchase. Jadi purchase return di kredit. Lalu untuk metode perpetual, karena purchase return ini adalah unsur COGS, sehingga tinggal diganti inventory. Anggap aja ramen kalian keluar. Benar nggak? Sehingga kan nilai inventory kita berkurang yang ada di gudang. Jadi metode perpetual ini benar-benar mengupdate unsur COGS yang ada. Nah, jurnal keempat, ini yang biasa sering salah sih di mahasiswa, yaitu melunasi dan dapat diskon. Bayar utang kepada supplier ramen Korea dan dapat diskon 2%. Emang nilai utangnya berapa sih? Nilai utangnya 3,5. Jadi utangnya berkurang 3,5. Loh, kok 3,5? Padahal tadi kita ngutang berapa? 3.800. Kenapa 3,5? Karena 3,5 itu merupakan sisa utang update. Pertama, kan 3.800. Tapi karena kita kembalikan 3 piece, sisanya jadi 3,5, utang kita berkurang.
Karena dapat diskon 2%, kita cukup bayar 3.430, purchase diskonnya 70. Balik lagi, purchase diskon unsur COGS. Sehingga di metode perpetual, account payable 3,5, cash 3430, inventory berkurang 70. Padahal ramen Koreanya berkurang nggak? Jumlah piece-nya? Enggak, tapi value-nya berkurang. Makanya inventory di kredit. Lebih ke value, bukan angka. Oke, lebih ke value-nya, bukan angkanya. Semoga cukup paham. Maaf agak cepat, karena kita pengen madetin biar lebih ringkas dan membuat kalian bisa belajar lebih cepat. Ya, balik lagi, jurnal ini tuh sering banget salah di kalangan mahasiswa. Biasa, mereka tuh lupa update angka utangnya. Utangnya based on 3.800, padahal utang yang terupdate kan 3,5, karena kita sempat retur. Utang kita berkurang 300 di transaksi sebelumnya. Oke, itulah 4 jurnal yang mungkin jadi jurnal baru di perusahaan dagang. Dari sisi pembeli, kali ini kita akan bahas dari sisi penjual. Dari sisi penjual, misal kita jual, itu ada harga modal, harus langsung diupdate. Harga modal itu kayak value inventory yang keluar. Oke. Misal, sisi penjual, dia jual kan dapat account receivable 3.800, sales revenue 3.800. Kok AR, karena mungkin kasus soalnya masih kredit. Oke ya. Tapi kalau di perpetual, dia langsung update nilai inventory-nya. Ketika dia jual 3.800, nilai inventory-nya berkurang 2.400. Sehingga COGS-nya nambah 2.400. Nah, itu angkanya dari mana? Itu biasanya kalau di chapter ini, kalau di buku referensi ini di chapter 5, udah dikasih tahu berapa COGS-nya. Karena kalian belum belajar buat menghitung value-nya di materi chapter 5. Tapi kalau udah belajar di chapter 6, terkait FIFO dan average, nilai inventory-nya kalian sudah tahu. Oke. So, simpelnya gini. Pada jurnal perpetual ini langsung dicatat modalnya berapa. Dan modal itu jadi beban. Kan dia udah cost of goods sold. Nilai barang terjual. Jadi kalau udah terjual jadi biaya dia. Dan inventory berkurang. Ya kan? Ketika jual ramen, orang itu ngasih kita ramen. Ya nggak? Sehingga ramen dari company dia, value inventory-nya berkurang. Karena barangnya udah keluar. Tapi kenapa angkanya nggak 3.800? Karena memang dia nggak mungkin dong jual harga modal, dia pengen jual di harga yang lebih mahal. Dia jual 3.800, padahal modalnya 2.400. Jadi dari soal ini kita tahu tuh, secara nggak langsung, waktu penjualan ini ada untung, 1.400 won. Harga yang modalnya 2.400, dijual 3.800. Itu jurnal penjualan. Oke, gimana kalau dia terima retur penjualan? Jadi ada orang yang balikin, customer kita balikin. Sales return di debit. Kan sales revenue kredit, sales return berarti kebalikannya. Account receivable di kredit. Karena kita nggak punya hak menagih atas piutang tersebut. Karena mereka nggak terima dong kalau kita tagih atas barang yang rusak. Gitu. Nah, kalau perpetual, diupdate juga inventory-nya. Misal dikasih tahu 3 value barang tuh ditaksir nilainya 140 won. Jadi kita suruh nambahin inventory di debit 140, COGS-nya di kredit. Kok di kredit? Seolah-olah dia tuh batal ngejual. Jadi kayak di cancel gitu penjualannya. Jadi COGS-nya berkurang. Gitu. Oke? Nah, pada jurnal perpetual, nilai modal ramen itu dicatat lagi ya. Oke? Lalu, jurnal ketujuh, menerima pembayaran dan memberikan diskon. Karena customer lunasi tepat waktu. Jadi, ya ini sama aja sih, baik periodik sama perpetual. Balik lagi, value utangnya 3,5, bukan 3.800. Value piutangnya, sorry. Value piutangnya 3.500. Nggak ada perbedaan karena nggak ada unsur COGS. Nggak ada unsur COGS dan nggak ada perubahan inventory dari transaksi ini. Jadi sama aja, baik periodik yang warna biru maupun perpetual yang warna hijau. Oke. Selain konsep jurnal jual beli, biasa ada terkait namanya FOB, shipping point, dan destination. Ini lebih ke istilah sih. Kayak siapa sih yang nanggung biaya angkut atau ongkir
Kalau FOB shipping point, pembeli yang nanggung ongkir, kayak kita beli di online shop biasa kan, biasa kita disuruh nanggung ongkir pakai shipping apa dan sebagainya. Nah, implikasinya apa? Kalau kita sebagai pembeli pakai FOB shipping point, maka kita harus catat dong ongkos kirimnya, karena kita yang nanggung. Sebagai freight in kalau metode periodik, sebagai inventory kalau metodenya perpetual. Tapi kalau kita di soal jadi penjual, FOB-nya shipping point, ya kita nggak usah catat, karena yang nanggung pembeli kita. Oke? Jadi jangan ketipu aja sih. Cukup tahu dulu, biar kalau di soal, soalnya kita jadi penjual, tapi FOB shipping point. Tapi ada angka tuh tentang biaya ongkirnya berapa. Ya gak usah catat. Gitu. Kayak jebakan biasa aja di soal-soal latihan. Nah, kalau FOB destination, ketentuan di mana penjual yang nanggung ongkir. Kalau implikasinya sama. Jadi kalau kita lagi jadi penjual, pakai FOB destination, maka kita harus catat ongkos kirimnya sebagai freight out. Freight out ini unsur COGS bukan? Bukan, karena freight out ini bukan freight in, out. Dia itu lebih ke biaya marketing, biaya penjualan, nanggung ongkos kirim. Nah, kalau kita jadi posisi pembeli, ketentuannya FOB destination, maka kita nggak usah catat, karena yang nanggung penjual kita. Oke? Itu dua istilah tambahan. Kurang lebih ini aja sih terkait perusahaan dagang, jurnal-jurnalnya, dan tambahan informasi tadi. Mohon maaf bila ada salah kata dan mungkin agak kecepatan, tapi semoga dengan video yang ringkas ini bisa support kalian. Toh kalian bisa pause, pahami per jurnal, dan memahami lebih lanjut setiap jurnalnya. Thank you.